Belum tentu terpilih kalau kita pakai proporsional daftar tertutup. Tapi mereka diuntungkan oleh proporsional daftar terbuka itu. Mereka main tidak bawa apa-apa. Jadi kalau ada orang menyebut proporsional daftar terbuka itu bawa duit, pengalaman saya mendukung beberapa orang dan terpilih tidak pakai duit itu, salah satunya Bung Masinton Pasaribu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa caleg terbuka itu, sistem proporsional terbuka itu padat modal, sebetulnya pada tingkat tertentu, pada praktek tertentu itu tidak terbukti. Pemilih kita itu kalau kenal dengan kita, dia milih kita. Bahkan pada tingkat tertentu kata dia, banyak sekali kata dia, pemilih-pemilih dia itu, kalau dia datang, bukan dimintain duit, yang ada malah dia dikasih kopi dan semua yang ada itu saweran untuk bayar kopinya masing-masing. Nah istilah mereka, udah kami tahu Anda Bung, Anda kerja bagus DPRD, sekarang Anda duduk tenang aja, kami yang bayar semua. Jadi ikatan caleg dan pemilihnya justru menguat sekali kalau kita mempergunakan proporsional terbuka itu. Apa sikap politik masing-masing itu? Di urutan pertama lagi-lagi kalau kita lihat survei, dia kenal orangnya. Jadi nggak ada lagi kejadian tahun 99-2004 nih. 2099-2004 yang hadir itu bukan orang tapi apa? Kain sarung, peci, beras, sajadah, telekung, mukena ya, kalau di Sumatera kita sebut telekung, tapi ada gambar calegnya. 2009 kepilih orang yang kayak begini, nggak pernah turun ke dapil, jadi dia nggak perlu turun ke masyarakat. Kalau sekarang jangan coba-coba kawan-kawan sekalian, ini yang mau caleg-caleg, jangan coba-coba main yang kayak begitu, lewat, nanti tinggal celana dalam aja nanti. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan DPP PKB untuk diskusi satu tema yang sangat penting ini. Saya sebetulnya agak khawatir DKP PKB ini nggak akan pernah mengundang-undang saya begitu, karena saya termasuk salah satu oposisi yang cukup keras terhadap Gus Muhaimin gitu ya. Berkali-kali komentar saya dikirimin salam oleh Gus Muhaimin, tapi ada juga yang menyebut gara-gara komentar itu Gus Muhaimin jadi dibicarakan juga. Nah ternyata alhamdulillah keras-keras saya berkomentar terhadap Gus Muhaimin, pintu PKB tetap terbuka untuk saya. Itu yang pertama. Ini makin membuat memang politik itu indah kalau semua serba terbuka ya kan. Nah yang kedua adalah saya lihat yang hadir ini semua relatif masih muda ya. Mudah-mudahan ini juga wajah masa depan politik Indonesia. Tapi saya punya asumsi kawan-kawan muda ini hadir ke sini dan bersemangat itu karena dua hal. Hal pertama, tentu secepatnya mendapatkan dapil dan nomor urut. Makin sering setor wajah ke kantor DPP ya kan, makin dikenal oleh panitia seleksi ya kan, caleg-caleg begitu. Tapi sebetulnya juga menunjukkan betapa euforia dari sistem ini disambut bersama-sama. Saya merasa kalau misalnya kita pakai tertutup, mungkin yang hadir ini adalah 50 tahun ke atas nih gitu. Iya. Tapi karena kita pakai yang terbuka, yang hadir ini alhamdulillah kebanyakan 50 tahun ke bawah. Jadi terbuka ini masa depan demokrasi kita sebetulnya, tertutup itu masa lalu demokrasi kita.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apa pentingnya mempertahankan demokrasi dengan proporsional terbuka ini? Saya 2004 yang lalu saya masih ingat, atau 2003, 2004 begitu. Saya agak lupa persisnya. Saya didatangi dan akhirnya kemudian saya kumpulkan alumni-alumni 98 itu di gedung Mahkamah Konstitusi. Kira-kira yang hadirin sebanyak ini, hampir ratusan orang begitu ya, dari berbagai kota datang. Dan kita buat acara yang saat itu dibuka oleh Pak Jimlia Siddiqui sebagai Ketua MK, yang pada dasarnya acara itu adalah mendorong kawan-kawan aktivis 98 untuk mulai terlibat dalam dunia politik. Selepas acara itu mereka datang kepada saya, mengungkapkan keraguan mereka masuk ke dunia politik itu karena satu hal, karena tidak ada kepastian kalau mereka bermain itu akan dipilih. Karena kita masih pakai proporsional daftar tertutup. Jadi, kalaupun mereka terlibat, itu artinya paling hebat nomor mereka 5 ke atas gitu. 1 sampai 5 itu udah jelas para pemilik masa lalu itu kan. 5 ke atas ini baru mungkin mereka bermain gitu. Apa artinya? Kalau sekiranya kita pergunakan proporsional daftar terbuka, kita akan terlibat langsung bahwa kemudian kita kalah itu fair. Memang kita nggak laku, kelihatan suara kita sekian, kita nggak laku kata dia. Tapi apa artinya? Punya potensi untuk pemilu berikutnya kita akan bisa menang meskipun ditempatkan pada nomor buncit di dalam daftar caleg itu. Dan terbukti kemudian memang 2009 ketika mulai terbuka ini, khususnya di 2014 kawan-kawan itu masuk, banyak sekali yang masuk ke anggota DPR sampai sekarang. Pemilu 2019 yang lalu, luar biasa banyaknya kawan-kawan aktivis yang masuk ke DPR itu, yang sering kali saya sebutkan, orang seperti kawan saya Adian Napitupulu dari PDI Perjuangan, belum tentu menjadi anggota DPR 2 kali kalau kita pakai proporsional tertutup. Kawan saya Masinton yang demen banget dukung revisi undang-undang KPK itu, gitu ya, belum tentu terpilih kalau kita pakai proporsional daftar tertutup. Tapi mereka diuntungkan oleh proporsional daftar terbuka itu, mereka main tidak bawa apa-apa. Jadi kalau ada orang menyebut proporsional daftar terbuka itu bawa duit, pengalaman saya mendukung beberapa orang dan terpilih tidak pakai duit itu, salah satunya Bung Masinton Pasaribu. Saya masih ikut ya mendeklarasikan saudara Masinton sebagai caleg anggota DPR RI dari Dapil DKI 1 atau Jakarta Pusat, saya lupa persisnya itu, di kantornya saat itu. Dan meminta masyarakat memilih yang bersangkutan karena dia caleg miskin. Dan alhamdulillah menang kan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa caleg terbuka itu, sistem proporsional terbuka itu padat modal, sebetulnya pada tingkat tertentu, pada praktek tertentu itu nggak terbukti. Saya kemarin juga dengar salah satu pengakuan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Gembong Warsono. Dia cerita kepada saya, saat itu di kantor praksi DPRD DKI, karena kebetulan mereka launching akhir tahun tentang kinerja PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Bung Rai kata dia, untuk 2014 yang lalu, saya nggak mengeluarkan duit lebih dari 400 juta. Itu DKI loh. Jadi berapa besarnya? Hanya 400 juta. Loh, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Ya sederhana. Pemilih kita itu kalau kenal dengan kita, dia milih kita. Bahkan pada tingkat tertentu kata dia, banyak sekali kata dia, pemilih-pemilih dia itu, kalau dia datang, bukan dimintain duit. Yang ada malah dia dikasih kopi dan semua yang ada itu saweran untuk bayar kopinya masing-masing. Nah istilah mereka, udah kami tahu Anda Bung, Anda kerja bagus DPRD, sekarang Anda duduk tenang aja, kami yang bayar semua kata dia. Jadi ikatan caleg dan pemilihnya justru menguat sekali kalau kita mempergunakan proporsional terbuka itu. Padahal di Jakarta. Dan itu PDI Perjuangan. Selepas Pilkada DKI Jakarta yang begitu hiruk pikuk ya soal isu identitas. Nah saya sampaikan kepada beliau, Pak Gembong, tolong Pak Gembong pengalaman pribadi itu dibukukan. Karena kita sekarang juga tengah melawan asumsi bahwa pemilih kita itu mata duitan gitu. Dan cerita orang kayak begini sebetulnya banyak bisa kita temukan di DPR. Bukan 1-2 orang. Banyak itu kita temukan. Memang di samping itu banyak ditemukan karena uang. Itulah yang saya pribadi berkali-kali mengatakan, tren politik kita di masa mendatang itu adalah tren di mana pemilih dapat mempergunakan mekanisme partai untuk menghukum dan memberi penghargaan kepada para politisi. Bahwa uang bergerak, nggak kurang-kurangnya iya. Tapi
efek atau pengaruh politik uang terhadap pemilih, kalau kita lihat survei-survei sekarang ini, nggak lebih dari 30%. Jadi yang terima uang mungkin 10, ya katakanlah siapapun kalau ditanya apakah Anda butuh uang, dia pasti jawab butuh uang kan, bahkan dia minta. Tetapi yang mau memilih berdasarkan uang itu nggak lebih dari 3 orang. Tujuhnya kembali kepada sikap politiknya masing-masing. Apa sikap politik masing-masing itu? Di urutan pertama, lagi-lagi kalau kita lihat survei, dia kenal orangnya. Jadi nggak ada lagi kejadian tahun 99-2004 nih. 99-2004 yang hadir itu bukan orang, tapi apa? Kain sarung, peci, beras, ya kan? Apalagi itu sajadah, telekung, apa istilahnya kalau mukena ya, kalau di Sumatera kita sebut telekung gitu ya. Mukena, tapi ada gambar calegnya. 2099 kepilih orang yang kayak begini, nggak pernah turun ke dapil. 2004 kepilih orang yang kayak begini karena dia nomor urut 1. Jadi dia nggak perlu turun ke masyarakat, dia nggak perlu dapil mana, dia hanya perlu dia nomor urut 1 di dapil yang sudah dipastikan itu dapat partai. Jadi dia ongkang-ongkang kaki di Jakarta, yang penting mukenanya jalan, ya kan? Kain sarung jalan, ya kan? Sajadah jalan, beras Indomie jalan, ya kan, kira-kira gitu. Lalu dapat suara, biarkan partai yang kerja. Dan itu kejadian tahun 99-2004. Kalau sekarang jangan coba-coba, kawan-kawan sekalian. Ini yang mau caleg-caleg. Jangan coba-coba main yang kayak begitu. Lewat, nanti tinggal celana dalam aja nanti. Yakinlah. Nggak bisa. Anda tanam diri dulu di daerah itu. Kalaupun nanti orang main duit, ya kalau Anda punya rezeki, itu tambahanan. Bukan faktor lagi. Faktor yang utama, dia kenal. Kalau nggak dia kenal, wassalam. Jangan harap mau berlipat-lipat selipat apapun duitnya. Kalau Anda nggak dikenal orang, dia pindah kok. Kemana dia pindah? Ke orang yang beri duit, tapi dia kenal juga. Iya. Enak aja ini. Orang kayak saya misalnya pulang kampung ini, ke Mandeling Natal. Ya kan? Belum tentu dipilih orang. Kalau saya jadi kepala daerah lah ya, caleg. Kenapa? Sederhana aja alasan mereka di sana. Emang dia pernah tinggal sama kita, kata dia. Kan sejak dari SMA udah di sini. Si SMP saya udah di sini. Sampai sekarang kan. Gimana kita mau milih dia? Dan lebih dari itu kawan-kawan sekarang. Memang sudah sifat terbuka itu dengan sendirinya terjadi liberalisasi politik. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan, ya kan? Kata PDI Perjuangan, terbuka itu membuat politik makin liberal, kata dia. Lah itu kan semangat dari apa yang kita sebut dengan NKRI. Bagaimana itu? NKRI itu kan membuat satu kesatuan wilayah kita. Meskipun pada akhirnya kita disebut Dapil 1, Dapil 2, tapi hakikatnya kita semua adalah calon-calon legislatif itu Dapil Indonesia. Kan itu benar. Oleh karena itu kalau saya ditempatkan di Banten, tidak ada masalah. Kalau Anda ditempatkan di Sumatera, tidak ada masalah, karena semuanya Dapil Indonesia, yang secara administratif kita bagi-bagi menjadi Dapil Sumut 1, Dapil Dumut 2, Dapil Sumut 3, kan kira-kira gitu. Tapi itu administrasi, untuk memudahkan perhitungan suara. Tapi hakikat anggota DPR itu, dapilnya adalah seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, jangan takuti liberalisasi politik. Karena liberalisasi politik itu artinya memperkuat NKRI kita. Jadi nggak ada lagi namanya istilah putra daerah gitu loh. Hanya berdasarkan karena kesatuan etnik, kesatuan daerah, kesatuan marga, lalu seolah-olah dia punya hak privilege untuk dipilih. Nggak ada lagi itu. Orang mengandalkan kinerja, kedekatan. Itulah salah satu keuntungan dari apa yang kita sebut dengan proporsional daftar terbuka gitu. Tapi kanibal ya, gimana politik sebetulnya ya? Demokrasi itu kita butuhkan karena cara kerja politik itu kadang-kadang memang kanibal gitu loh. Kan di kerajaan-kerajaan kan orang berpolitik, caranya kanibal. Di sistem otoritarian orang berpolitik, caranya kanibal. Mengapa orang butuh demokrasi? Supaya kita membingkirkan watak kanibal dari politik itu lebih beradab. Kan itu intinya tuh. Nah, oleh karena itu demokrasi mengkanalisasi watak-watak yang disebut dengan kanibal dalam politik itu dengan cara apa namanya ya, cara lebih beradab. Tapi soal kalah mengalahkan, mau menjadi juara, mau menjadi pemenang, itu naturnya pemilu itu gitu.
Jadi jangan membayangkan, sudahlah untuk periode pertama ini Pak Yanuar aja dulu, saya belakangan. Enggak, saya dan Pak Yanuar bersanding, bertanding. Cuma kita lakukan caranya yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah pentingnya demokrasi. Nah, itu yang ke berapa tadi itu? Saya udah lupa lagi. Yang keempat deh sekarang. Apalagi kalau kita mandangnya ke depan. Saya beberapa kali udah menyatakan begini, kan masa depan kita itu politiknya ditentukan oleh medsos. Benar nggak kira-kira tuh? Bung Replu udah masuk pada dunia itu, ya kan? Dunia medsos ini. Saya belum masuk berani betul saya itu. Dunia politik kita nggak usah tunggu lama-lama lah. Sekarang aja ketahuan kok politik itu ditentukan oleh medsos. Dulu seingat saya kalau nggak silap 2000 berapa itu yang 2010 apa 2009 ya. Ketika Pak SBY mengatakan kita kembali deh ke pilkada tak langsung 2014 ya. Medsos ribut. Gak ada yang turun ke lapangan. Bukan lagi zamannya kita masih mahasiswa ya. Pakai poster bawa-bawa. Gak ada yang turun ke lapangan. Hanya medsos yang ribut. Medsos mengatakan kami malu dengan keputusan Pak SBY itu. Gak berhitung minggu kan. 24 jam setelah itu Pak SBY mencoret kembali keputusan itu. Kembali ke pilkada langsung seperti sekarang. Gak perlu kita tunggu masa depan kan begitu gitu. Sekarang aja udah kelihatan kok bibitnya. Medsos yang menentukan politik masa depan. Lah ketika medsos yang menentukan politik masa depan dan medsos itu individual betul, kita masih berpikir seperti era politik tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Apa salah satu tipikal cara berpikir politisi 60-70? Partai politik yang penting. Itu cara berpikir tahun 60-an. Karena nggak ada wadah di mana orang mengekspresikan politiknya, kecuali partai politik. Maka itu dibuat di dalam konstitusi, kan? Salah satunya itu tadi sudah dibacakan oleh Bung Refli. Bahwa peserta pemilu itu khusus untuk memilih anggota DPR, DPRD dan bukan DPD, adalah partai politik. Itu tradisi politik tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, di mana memang konsolidasi mekanisme alat untuk advokasi kepentingan publik itu tidak bisa tidak melalui partai politik. Kalau sekarang udah enggak begitu. Sederhana aja melihatnya. Peristiwa kemarin kita dengar tuh di Morowali apa di mana itu? Bung Rebli. Morowali. Ada pekerja lokal dengan pekerja asing yang bentrok. Pertanyaannya di mana partai? Di daerah saya sudah berapa yang meninggal saya kurang tahu. Tapi yang masuk rumah sakit puluhan. Karena diduga menghidup gas beracun dari pertambangan, ya, gas alam atau gas bumi. Di mana partai politik di daerah itu, termasuk PKB-nya? Yang ribut siapa? Yang membuat ini ketar-ketir siapa? Yang mengungkap ini ke publik siapa? Bukan partai, medsos. Melalui medsos ini peristiwa itu dihukum. Partai politiknya melongo. Mohon maaf saja ini. Ya, kasus-kasus yang lebih besar pun juga kita alami saat ini. Kan? Siapa yang mengkritik dengan keras misalnya undang-undang Ciptaker, dada. Partai politiknya karena taat pada koalisi ikut semua. Medsosnya yang hukum. Nah di era yang kayak begini, kita masih berbicara seolah-olah politik kita itu tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an, 90-an. Partai politik harus kuat, kagak. Itu udah ketinggalan zaman nanti. Anda kurang antipasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku politik yang makin maju ke depan. Justru pertanyaannya sekarang sebetulnya bukan memperkuat partai, tapi di mana partai politik kita tempatkan dalam siklus politik yang bernama medsos ini. Itu justru sebetulnya yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan yang kita butuhkan ke depan bukan proporsional. Betul tadi seperti yang disebut oleh Bung Repli. Mungkin ke depan itu yang kita butuhkan adalah maju lagi, namanya distrik. Mungkin distrik itu pun nanti akan ditinggalkan orang, seperti pemilu kita tahun 55. Tadi dijelaskan oleh Bung Refli. Individu orang pun boleh mencalonkan dirinya sendiri untuk jadi calon anggota legislatif tingkat nasional. Individu melawan partai politik. Nah itulah pertanyaannya. Partai politik ini justru di mana ditempatkan kalau partai politik terbesar sedunia namanya medsos. Itu sedunia loh itu anggotanya, ya kan? Dan gak ada pemimpinnya tuh, nggak ada simbol-simbolnya tuh. Lebih
dia bukan lagi ngurus Indonesia, tapi ngurusin politik sedunia juga dia. Di mana peran partai politik dalam kondisi yang kayak begitu? Itu justru tantangan kita depan. Lah kita masih berdebat terbuka tertutup, itu masih masa lalu. Terbuka ini bahkan menurut saya kurang antisipasi terhadap ya formulasi perubahan kultur politik di masa yang akan datang. Jadi itu terlalu apa namanya? Ditarik kita ke belakang, sementara kita mau majunya ke depan. Nah, yang terakhir ini argumen ininya lah, pasarnya. Gitu. Salah satu argumen pasarnya itu kalau tertutup, uangnya kan ngumpul di partai. Benar nggak? Bagi yang pakai uang. Saya nggak tahu. Uangnya ngumpul di partai. Tapi kalau terbuka, di-share berame-rame. Benar nggak? YouTube-nya Bung Repli ini kalau kita buat tertutup, juga kan ditutup nantinya itu. Ya, karena ada share-nya lagi ya kan. Tapi karena kita terbuka, Bung Yanuar tampil, ini tampil, itu tampil. Jadi share, keadilan tercipta. Kalau tertutup, struktural aja. Kalau yang sekarang ini. Nah, saya masih ingat dulu alasan salah satu mengapa pemerintah tetap mendorong Pilkada 2020 itu dilaksanakan di tengah masa pandemi. Alasannya karena menggerakkan ekonomi. Betul kan? Ekonomi bergerak kan? Nah, kalau kita pakai tertutup, ekonomi menyempit. Kalau kita terpakai terbuka, ekonomi membesar. Karena kalau tertutup, yang buat spanduk cuma partai politik. Benar nggak tuh? Tapi kalau kita buat terbuka, partai dan caleg buat spanduk masing-masing juga. Berapa banyak toko percetakan sablon tuh hidup gara-gara pemilu karena terbuka itu. Tapi ini alasan pasar ya, alasan pasar. Tidak masuk kualifikasi tadi alasan, jadi nggak masuk alasan akademis itu tadi, alasan pasar. Terbuka membuka pasar lebih besar, kesejahteraan akan merata, ekonomi tumbuh, krisis yang dibayangkan oleh Pak Presiden 2024 itu insya Allah akan dapat kita lalui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.